Waalaikumsalam Bu Putri. Gimana Gimana Bu Kak? Putri? Iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Wijayatun hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ini apa kita sudah bisa mulai? Ya Bu, udah direkam Pak. Fasilnya sudah mulai merekam. Kita mulai saja percakapan. Baiklah. Untuk yang pertama, ini saya sebagai coach dulu ya Bu Fitri. Bu Fitri sebagai coach ya. Siap Bu? Iya, siap. Baiklah Bu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wijayatun. Bagaimana kabarnya Bu Fitri pada hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Bu Wija hari ini? Iya, saya sehat juga pada hari ini. Ya, walaupun kita dalam keadaan capek, tapi kita harus tetap semangat. Oh ya, gini Bu Fitri, di balik keceriaan Bu Fitri, sepertinya Bu Fitri lagi sedang ada masalah ya Bu. Kira-kira masalah apa ya Bu yang sedang Ibu hadapi pada saat ini? Ya, di sini sebenarnya memang ada masalah Bu. Kemarin ada 2 masalah. Yang pertama dengan rekan sejawat, mungkin yang keduanya dengan siswa. Tapi di sini yang saya angkat dalam coaching ini adalah permasalahan dengan siswa yang ada di kelas saya. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu mengenai siswa Ibu Fitri tersebut? Ya, di sini masalahnya siswa yang saya hadapi ini sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya yuk ya, mungkin Bu ya, dari latar belakang karena dia tidak mempunyai ibu karena ibunya sudah almarhum dan juga ayahnya sudah berpindah ke luar kota dan tinggal sama orang tuanya atau kerabatnya di sini. Jadi tingkah laku anak itu di sekolah saya perhatikan dari kelas 3, 4, dan 5 dan sekarang alhamdulillah dia sudah di kelas saya di kelas 6. Saya mendengar cerita-cerita dari dewan guru dan juga saya teliti, saya perhatikan, saya observasi selama setahun ini. Kebetulan kelas saya berdekatan dengan kelas dia yang tahun kemarin dan sekarang dia sudah di kelas saya. Saya perhatikan memang sikapnya itu kalau menurut saya itu di luar batas ya. Kalau sikap kurang ajar kadang terhadap guru ngomong kurang sopan, terhadap anak itu ngomongnya mau-maunya sendiri di situ. Tapi saya melihat negatifnya Bu ya, tapi saya melihat dari sisi positifnya. Mungkin dia itu kurang perhatian dari orang tua ya. Kita sebagai orang tua juga, jadi kita harus bisa memahami dan memaklumi sikap yang seperti itu. Ini saya ingin merubah sikap itu menjadi lebih baik lagi Bu. Ya, baiklah. Jadi dari menurut cerita Bu Fitri itu mempunyai seorang murid yang mana murid tersebut ibunya sudah meninggal. Jadi murid tersebut bertingkah laku aneh semuanya sendiri. Kalau menurut Bu Fitri tadi mungkin kurang kasih sayang. Nah, jadi gini Bu, apakah Ibu sudah mengadakan pendekatan kepada siswa tersebut Bu? Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Mungkin Bu Fitri bisa jelaskan? Ya, untuk selama ini saya belum mengadakan pendekatan dengan dia, tapi ini karena di situ kemarin ya istilahnya bukan wewenang saya ya Bu, karena saya takut juga mengikut campurkan karena itu kan hak wali kelasnya ya Bu ya. Nah, jadi sekarang dia sudah di kelas 6, di kelas saya tergerak hati saya untuk merubah sikap dia ke hal yang lebih baik. Rencana saya ingin mengadakan pendekatan secara emosi dengan dia dan saya akan melibatkan kepala sekolah, waka dan juga guru mata pelajaran agama. Kenapa di sini saya melibatkan kepala sekolah, waka dan terutama guru agama? Di sekolah itu kan wewenangnya kepala sekolah dan juga guru. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus melibatkan kepala sekolah, baik itu dalam hal positif maupun dalam masalah-masalah negatif kita harus melibatkan kepala sekolah selaku pimpinan kita di sekolah. Kemudian ada waka kesejahteraan, insya Allah saya akan melibatkannya dan juga ada guru agama. Di sini saya mengambil guru agama karena saya lihat guru agama itu berperan dalam mendidik akhlak anak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah di situ untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut.
Ya. Itu Bu ya. Dari keterangan Bu Fitri, apakah Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mencari apa penyebabnya? Kenapa murid tersebut bisa bersikap seperti itu, Bu? Mungkin Ibu menggali cerita dari keluarganya, keadaan dia di rumah, atau bagaimana? Penyebabnya itu sebenarnya apa? Iya, sebenarnya selama ini kurang lebih sekitar 1 tahun ini saya sudah menggali informasi-informasi dari rekan guru yang sudah pernah mengajar di dia, kemudian dari keluarganya, dari tetangga-tetangga sekitar. Memang dari latar belakang dia istilahnya tidak mempunyai orang tua itu, memang istilahnya dia itu kurang kasih sayang Bu, sama kurang perhatian yang lebih gitu. Jadi dengan cara dia di sekolah itu bertingkah seperti itu, mungkin dia berpikir akan mendapatkan perhatian-perhatian yang lebih dari guru dan rekannya. Tapi terkadang ada sebagian siswa, ada sebagian guru yang kurang mengerti atau kurang paham dengan apa yang dia rasakan. Dan kebanyakan orang-orang itu memandangnya dari sisi negatif saja, tidak memandang dari sisi positifnya. Jadi di sini saya tergerak ingin merubah mindset anak tersebut, ingin memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Bukan berarti saya mengistimewakan dia ya Ibu, atau membeda-bedakan dia dari siswa yang lainnya. Memang di antara 26 siswa yang sekarang saya pegang di kelas itu, memang dia yang bertingkah sepertinya yang tidak seperti kawan-kawannya yang lain. Kalau di kelas, saya perhatikan di kelas 5 kemarin, walaupun ada guru yang sedang mengajar di dalam kelas itu, kalau dia sedang marah atau ditegur kawannya dan dia tidak setuju, apa saja yang ada di depannya itu dia lempar, dia buang. Bahkan disitulah ada guru, terkadang guru itu hanya diam. Dan saya yang masuk di situ, saya memberikan pengarahan-pengarahan kepada kawan-kawannya, kepada guru yang lain juga ya. Kita juga istilahnya harus memposisikan diri kita sebagai dia. Jangan kita hanya menganggap diri kita itu paling benar, dia yang salah. Kita selalu memandang dirinya itu dari sebelah hal-hal positif, hal-hal negatif, tapi kita tidak pernah memandang dia itu dari sisi positif. Memang sebenarnya dia itu pintar Bu, dia itu pintar, tapi itulah sikap dia yang harus diperbaiki ya, mungkin karena latar belakang keluarga tadi Bu. Iya, ya. Baiklah Bu, kalau mendengar cerita dari Bu Fitri tadi, siswa tersebut bersikap seperti itu mungkin karena dia itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, yang mana sekarang berada di kelas Bu Putri dengan bersikap seperti itu nanti akan ada perhatian dari gurunya tersebut. Kalau boleh saya tahu Bu, selanjutnya apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut Bu untuk selanjutnya? Saya berharap dengan saya melakukan pendekatan emosi, berbicara dari hati ke hati, memanggil dia istilahnya bukan di kelas, kalau saya rencananya itu mengambil dia di ruang perpustakaan yang biasanya kalau jam-jam belajar dia di perpustakaan itu sepi ya, karena tidak ada pengunjung perpustakaan. Jadi rencananya saya akan memanggil dia, akan berbicara 1-2 mata dengan dia, akan berbicara dari hati ke hati, bagaimana perasaan dia sekarang, apa yang dia harapkan. Nah, mungkin dari pendekatan secara emosi itu saya berharap siswa tersebut bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekolah itu, bisa menerima keterbukaan atau memberikan keterbukaan dengan kawan-kawannya, dan juga bisa bersikap lebih baik, lebih sopan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan dia juga Bu ya. Kita saja anak-anak yang sudah orang tuanya lengkap, yang tiap hari kita bimbing, yang terkadang masih saja mempunyai sifat-sifat yang kurang menyenangkan di hati gurunya. Apalagi memang yang dia istilahnya kalau di rumah itu ya namanya anak yatim itu terkadang memang mencari-cari atau menguji kesabaran kita Bu. Jadi di situ baiklah Bu. Saya berharap Ibu Fitri untuk selanjutnya mengharapkan ada perubahan pada anak tersebut, dia bersikap lebih baik dan bisa berbaur dengan kawannya. Nah, selain itu Ibu Fitri, apakah Ibu Fitri sudah mengadakan kontak dengan keluarganya atau menemui keluarganya? Bagaimana keadaan sebenarnya di rumah seperti itu? Kalau untuk yang di kelas 6 ini belum, tapi kalau di kelas 5 kemarin saya pernah berbincang-bincang dengan keluarganya,
kerabatnya, memang dia itu kalau di rumah itu Bu, mau-maunya sendiri, kalau dibilangin merajuk, diam. Jadi kalau mereka mau marah itu ya nggak enak, takut, kasihan karena memang dia kan istilahnya orang tuanya tidak ada. Jadi dikira orang itu kita tuh beda-bedakan dia kata yang keluarga dekatnya atau kerabatnya. Jadi di sini memang istilahnya di rumah itu ya namanya sama nenek ya Bu, biasanya dimanja ya. Apa yang dia mau diturutin, walaupun dia berbuat salah tidak dimarah seperti kita ibu yang memarahi anaknya tidak. Biasanya nenek itu lebih istilahnya memanjakan dia daripada kalau kita sebagai ibunya kita marah semau kita, mau dipukul mau apa itu kan orang tidak akan berpikir negatif. Tapi kalau keluarga dekat bukan selain ibu dan ayahnya kalau memarahi dia, tapi orang orang itu selalu memandang sisi negatif bukan sisi positifnya. Makanya memang di situ dari latar belakangnya ya memang seperti itu Bu, karena di rumah itu terlalu dimanja dan tidak dimarahi, maka dia bersikap Ya, semau baik. mau. Ya, baiklah Bu. Jadi dia itu di dalam keluarganya di rumah, setelah ibunya meninggal, dia hidup sama neneknya dan dimanja sama neneknya. Nah, untuk mengadakan perubahan itu, perubahan pada diri anak tersebut, siapa saja yang akan Ibu mintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Yang pertama itu dari pihak sekolah ya Bu, yang akan saya minta untuk bantuannya menyelesaikan masalah ini. Yang pertama itu tadi kepala sekolah, wakil dan guru agama. Mungkin nanti untuk masalah di keluarga akan saya mintai bantuan dari kerabat yang tinggal serumah dengan dia, yang akan saya gali informasinya, bagaimana keadaan dia, apa yang harus saya lakukan setelah saya mengadakan observasi atau penelitian nanti. Dan saya akan mengadakan hubungan kontak atau langsung dengan ayahnya, walaupun nanti ayahnya itu kan jauh di luar kota Bu, saya akan mencari kontak ayahnya, saya akan menghubungkan kembali silaturahmi antara anak dengan ayah yang selama ini sudah jauh, tidak ada kontak sama sekali semenjak ada perselisihan antara keluarga ayah dan keluarga ibunya. Di sini saya rencana akan berkoordinasi dengan pihak keluarga dan juga saya akan menghubungkan dia dengan ayahnya dan akan juga sharing dengan ayahnya bagaimana apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan orang tuanya lakukan setelah mendengar cerita-cerita yang akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan cerita yang positif dan negatifnya, tapi tidak dengan cara istilahnya kasar atau menjelek-jelekan. Ya, baiklah Bu. Jadi usaha yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah luar biasa bahwa Ibu akan mencari orang tuanya. Jadi nanti setibanya anak itu sudah berubah menjadi lebih baik Bu, ya tentunya Ibu di sekolah mengharapkan anak tersebut bisa berbaur atau bisa berkawan dengan kawan-kawannya. Seperti itu kan Bu? Iya, itulah harapan saya. Memang dari dulu sebelum saat dia masuk di kelas 6 memang itu karena ya memang kebetulan ibunya itu almarhum itu adalah teman rekan kerja saya yang kebetulan kemarin. Jadi saya tergerak hati saya, bukan saya membeda-bedakan atau mengistimewakan dia karena dia anak teman saya, ibu bukan. Tergerak hati saya karena memang sikapnya itu memang kalau menurut saya memang harus diperbaiki Bu, apalagi dia anak perempuan ya, kita sebagai perempuan itu kalau bersikap yang seperti itu sepertinya dipandang orang akan dari sisi negatif terus Bu, tidak akan dipandang orang dari sisi positifnya. Ya, bagus sekali Bu, segala usaha yang sudah dilakukan Ibu itu luar biasa. Jadi ini semoga anak itu nanti bisa berubah, bisa bersikap lebih baik dan di sekolah bisa berbaur dengan kawan-kawannya. Jadi di samping itu Bu Fitri juga bisa memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut supaya anak itu nanti bisa berubah. Kalau sepertinya anak itu tadi kurang kasih sayang, kurang perhatian karena dia sejak kecil sudah ditinggal ibunya. Jadi seperti itu. Baiklah Bu, bagus sekali dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Fitri demi bisa merubah watak dan kebiasaan dari murid tersebut yang bertingkah semaunya sendiri dan tidak peduli terhadap guru atau kawan, yang akhirnya nanti akan berubah menjadi murid yang berwatak dan bertingkah laku baik. Jadi tetap semangat Ibu Fitri ya. Jadi saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Wijaya kan sekarang kita bergantian saya yang menjadi
host dan Ibu Ya, yang menjadi coach ya, ya. silahkan Bu, silahkan, Kita mulai ya Bu Wijayatul. silahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wijayatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah Bu. Kita dalam keadaan sehat, ya kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Iya, sore hari ini sepertinya saya melihat dari keceriaan Ibu, dari semangat Ibu, tapi di situ sepertinya mungkin ada masalah-masalah yang sedang terjadi, entah itu di sekolah ataupun di rumah Ibu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi pada hari ini atau yang kemarin-kemarin, Bu? Iya, baiklah Bu, boleh saya bercerita? Boleh, Bu? Oh ya, jadi Siap, seperti ini Bu, saya yang sedang belajar menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya saya tuh sudah menjadi guru itu dari tahun 1996 Bu Fitri, mungkin Bu Fitri belum ada ya. Dan baru kesempatan mulai Januari kemarin saya dikasih amanat untuk menjadi pemimpin. Nah, begini Bu Fitri, begitu waktunya saya dikasih tugas menjadi pemimpin, saya langsung mengadakan rapat dengan Dewan Guru, semua saya bahas di situ, karena yang pertama itu kita harus baik di hadapan masyarakat, dipandang masyarakat. Jadi kalau di tempat saya itu jam 6 seperempat itu sudah ada murid yang datang. Jadi waktu itu saya mengadakan kesepakatan bersama guru, staf dan operator. Ini saya menceritakan saya dulu Bu Fitri. Saya waktu guru di SD 2 Gumawang itu kalau saya piket jam 6.10 saya sudah tiba di sekolah. Karena apa? Jam 6.10 itu saya di situ, wali murid sudah berdiri di pintu gerbang mengantarkan anaknya. Jadi saya bercerita seperti itu dulu. Jadi apa yang saya alami di sana saya ceritakan. Nah, kalau untuk guru-guru di saya itu kan maklum itu masih termasuk desa ya Bu Fitri ya. Bu, kalau saya itu tidak sanggup kalau jam 6.10 piket saya sudah sampai sekolah ya sudah. Jadi kesepakatannya itu kita jam berapa untuk tiba di sekolah. Bu, jam 6.30 ya sudah. Gimana Bapak Ibu yang lain? Iya sepakat. Jam 6.30 untuk yang piket itu sudah berada di sekolah. Kenapa Bu? Karena untuk yang piket, anak-anak yang piket umum itu kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing guru itu mereka mungkin tidak tahu, bahkan tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Jadi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu kalau kesepakatan itu. Nah, sampai kemarin Ibu masuk tanggal 15 Juli tahun ajaran baru itu kalau saya ya ini kepala sekolah masih tetap mendapat piket Bu. 1 minggu itu 2 kali. Baiklah memang harus seperti itu. Nah begitu kan saya itu jarak rumah dari sekolah ke rumah itu lumayan jauh ya Bu ya, karena dari Bedilan sini ke Karangbinangun itu lumayan jauh, tapi saya usahakan, kadang-kadang saya tuh nggak sarapan, saya sempatkan untuk datang pertama kali. Setibanya saya di sana itu ya saya sempat gimana gitu, guru yang berada di sekitar situ, bahkan dia itu adalah calon guru penggerak juga, belum datang, jadi seperti itu. Nah, jadi yang akhirnya saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara dan sebagainya, itu saya siapkan sendiri. Yang saya keluhkan setiap ada kegiatan itu saya nggak menyuruh Bu, tapi saya selalu memberikan contoh, memberikan motivasi kepada guru-guru, pokoknya kepada keluarga besar yang sekolah yang saya pimpin. Tapi itu masih ada saja Bu, beberapa guru yang saya sudah capek di situ, padahal saya kan sebagai kepala sekolah, anak-anak sudah mulai bekerja, sudah selesai, kadang-kadang mereka baru datang. Bahkan yang tidak mendapatkan piket itu ya Bu ya, hampir mepet pukul 7.00, yang pukul 7.00 itu bel harus berbunyi, mereka itu kadang-kadang baru datang. Kayak kemarin itu para wali murid sudah berdatangan, sudah menunggu anaknya, mereka baru datang.
itu kadang-kadang saya tuh malu sendiri melihat, padahal saya tuh nggak kurang-kurang lagi memberikan pengarahan, memberikan contoh dan motivasi, Bu. Jadi seperti itu. Bahkan mereka saya ingatkan, apalagi mereka tuh ada seorang pegawai negeri sipil, sudah sertifikasi dan seperti itu. Karena kita tuh dikasih amanat oleh negara, jadi seperti itu. Iya, mendengar permasalahan yang ibu hadapi, cerita ibu, memang permasalahan itu terkadang banyak terjadi di sekolah-sekolah ya. Nah, dari cerita ibu, dari permasalahan ibu yang ibu hadapi sekarang, kira-kira langkah apa yang sudah ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ibu yang ada di sekolah tersebut? Ya, langkah yang saya ambil, Bu, setelah pembelajaran selesai, siswa pulang, itu Bapak Ibu guru, staf dan operator itu saya kumpulkan, saya kasih pengarahan. Dan kalau saya mengumpulkan itu enggak cuma ya saya adakan minuman atau makan siang. Jadi seperti itu. Kita ajak bercerita, kita arahkan. Nah, itu sudah berkali-kali, Bu. Nah, dan saya karena saya kepala sekolah dan saya atasan, ya saya perlu membicarakan hal tersebut kepada atasan. Mungkin nanti Bapak pengawas akan mengadakan pembinaan. Jadi seperti itu, Bu. Oh, yes. Nah, jadi dari permasalahan ibu, dari solusi yang sudah ibu ambil, langkah-langkah yang sudah ibu buat, apakah ibu sudah mencari tahu sebenarnya apa penyebab beberapa guru tersebut yang masih belum konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan? Ibu sudah memberikan contoh yang terbaik, 6.15 sudah di sekolah, 6.10 sudah sekolah. Memberikan contoh piket, tidak harus menyuruh. Ibu tidak, saya lihat, saya mendengarkan, tidak menyuruh, tapi ibu sudah memberikan contoh. Tapi masih ada aja guru yang belum sadar diri, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di sini apakah ibu sudah mencari tahu kenapa mereka masih bersikap seperti itu, Bu? Oh ya, itu sudah, Bu. Itu saya ajak bicara, saya ajak bicara empat mata, saya panggil ya, Bu. Itu permasalahannya, itu yang pertama bangun kesiangan, Bu. Kalau jam 5 baru bangun, itu ya jelas kesiangan. Itu yang kedua, katanya masalahnya anak. Juga saya arahkan seperti ini, Pak, Bu, saya itu dulu juga mempunyai anak. Anak saya itu dulu masih kecil-kecil. Bahkan kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu sekarang, itu hidupnya lebih luar biasa Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu itu zamannya masih sengsara. Saya tuh punya anak sampai saya bawa ke sekolah, kadang-kadang masih tertidur itu saya bawa, saya titipkan, yang rumah dekat sekolah itu saya bawa sarapan, karena saya tuh mengingat betapa pentingnya tugas kita di sekolah. Jadi sudah saya gali ya, alasannya itu tadi, Bu, bangunnya jam 5. Kalau jam 5 itu kan udah kesiangan. Yang kedua itu alasannya anaknya rewel. Ya itulah, Bu, alasan mereka. Jadi setelah ibu cari informasi dari permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah ibu, itu ternyata ada dua alasan, yaitu yang pertama alasannya bangun kesiangan, yang kedua masalah pribadi, itu masalah anak. Sebenarnya memang bisa kita atasi kalau sebenarnya kita jadi guru, memang dari kalau jam 5 itu memang sudah kesiangan ya, Bu. Nah, dari situ apakah ada lagi penyebab-penyebab lain yang mereka hadapi selain yang dari dua permasalahan tadi, Bu? Ya, mungkin kalau untuk penyebab yang lain nggak ada lagi, Bu. Ya itu tadi, alasan mereka itu ya anaknya rewel. Jadi seperti itu. Ya kadang-kadang mereka itu membawa anak ya, Bu, ya ke sekolah. Kalau pimpinan yang dulu ada guru membawa anak, itu dia marah. Tapi kalau saya itu masih memberikan toleransi. Kadang-kadang anaknya yang sekolah di situ selepas sekolah selesai masih ikut ibunya, ya boleh silakan, yang penting tidak mengganggu anak-anak yang lain, atau di kantor itu tidak merepotkan atau gimana. Bahkan yang anaknya sekolah TK itu sebelum diantar ke TK dibawa ke sekolah dulu, ya saya masih memberikan toleransi. Yang penting pokoknya jangan sampai mengganggu orang tuanya dalam menjalankan tugas, karena ini adalah menjalankan tugas yang berkaitan dengan mendidik anak bangsa. Jadi seperti itu, Bu. Iya, memang, Bu, ya. Luar biasa toleransi yang sudah Ibu berikan kepada guru-guru Ibu di sekolah itu sangat luar biasa, saya dengar. Nah, dari hal-hal yang tersebut, penyebab-penyebab yang sudah Ibu gali itu, selanjutnya apa saja yang Ibu harapkan ke depannya yang harus Ibu lakukan atau yang harus Ibu rubah dari sikap-sikap guru tersebut? Ya, yang saya harapkan, jadi semua guru ya,
dan operator itu termasuk saya sendiri kepala sekolah itu akan menjalankan tugas piket sesuai komitmen yang sudah dirapatkan. Jadi kesepakatan bersama semua guru yang piket itu jam 6.30 sudah berada di sekolah, karena jam 6.30 itu kalau anak-anak di desa itu semua sudah datang. Jadi untuk mengarahkan mereka, membimbing mereka, karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Apalagi seperti sekolah saya itu belum ada penjaga, Bu, karena sekolah kecil, karena saya di situ sedang berjuang dari bawah. Jadi seperti itu. Dan nanti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang saya pimpin itu akan berjalan lebih baik. Jadi akan menjadi sekolah yang diimpikan murid untuk belajar atau sekolah yang mengundang murid untuk belajar. Jadi semua tenaga pendidik, kependidikan itu menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Jadi seperti itu, Bu, yang saya harapkan. Iya, bagus sekali ya Bu, langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Nah, Pak, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, dari langkah-langkah yang sudah Ibu ambil, dari solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan kepada guru. Nah, di sini langkah apa yang akan Ibu Wijayatun lakukan agar apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan terwujud demi sekolah yang Ibu pimpin sekarang? Ya, langkah yang akan saya lakukan, saya akan merangkul, mengajak, mendekati, mengadakan pendekatan, memberikan pengarahan, pengertian betapa pentingnya komitmen dalam menjalankan tugas untuk kepentingan sekolah kita, supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang diimpikan. Jadi seperti kemarin ya Bu ya, yang sudah saya ceritakan bahwa untuk peserta didik baru itu dari TK 45 yang keluar, ini yang harus menerima ini 4 sekolah dasar. Ini yang masuk ke sekolah saya ini ada 30-an, Bu. Jadi dari 45, yang 30 itu masuk ke sekolah saya. Jadi sisanya masuk ke 3 sekolah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi saya tuh menginginkan sekolah yang saya pimpin itu adalah sekolah yang diimpikan masyarakat. Jadi saya sering berkolaborasi dengan pengawas, minta arahan pengawas, bagaimana Pak saya itu dalam menjalankan tugas, mohon solusi, mohon arahan dari Bapak. Dan memang saya sering Bu mengundang pengawas, jadi seperti itu saya undang ke sekolah untuk jadi pembina upacara, untuk membagikan piagam, karena di sekolah saya itu saya adakan untuk lomba kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas itu 1 bulan sekali dan dibuatkan piagam. Jadi seperti itu Bu yang saya lakukan. Oh, baiklah Bu ya, luar biasa. Dari cerita Ibu sore ini banyak sekali inspirasi yang bisa saya ambil, banyak sekali solusi-solusi yang bisa saya terapkan di sekolah nanti. Mungkin permasalahan Ibu juga terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Dari cerita Ibu begitu luar biasa Ibu, toleransi yang luar biasa yang sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada guru-guru dan rekan sejawat, walaupun di situ Ibu selaku kepala sekolah yang biasanya hanya memerintah, tapi di sini saya lihat Ibu itu tidak pernah memerintah tapi memberikan contoh dan memberikan arahan kepada bawahan Ibu. Luar biasa sekali untuk Ibu pada sore hari ini. Tetap semangat Ibu Wijayatun, selalu semangat, ceria demi perubahan ke lebih baik. Mungkin sampai di sini saja coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Wijayatun sudah berbagi pengalamannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu Fitri. Ya, sama-sama Bu Wijayatun. Kita WA Pak ini dulu ya.